Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami hantar ke hadirat Tuhan atas minggu yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau hadiahkan, dan terima kasih atas kesempatan ini di mana kami akan mendengar firman-Mu. Hadirlah bersama-sama dengan kami, bantu kami untuk mengerti dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas segala dosa dan kejahatan kami. Dalam kasih Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Baiklah, kita akan membacanya dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perikop yang baru kita baca tadi, pertama kalinya Yesus mengisahkan cerita ini kepada seorang ahli Taurat yang datang bertanya kepada Yesus apa yang harus dia perbuat agar dia menerima kerajaan Allah. Apa yang harus dia lakukan agar dia bisa masuk ke dalam sorga. Dan pertanyaan yang kedua, dia juga bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Untuk menjawab pertanyaan itulah maka Yesus bercerita tentang seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Tadi dikatakan dia
penyamun yang merampoknya habis-habisan, memukulinya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Adik-adik, tahu kan siapa imam? Imam itu adalah seorang hamba Tuhan. Imam itu adalah pemimpin agama Yahudi. Mungkin kalau di tengah-tengah gereja kita, imam itu adalah parhala, dosen tua, atau mungkin pendeta. Tentu dia tahu tentang firman Tuhan. Dia tahu tentang hukum Taurat. Dia tahu perintah Tuhan yang mengatakan mengasihi sesama manusia. Tetapi tadi dikatakan, melihat ada orang yang luka, ada orang yang butuh pertolongan, dia melewatinya saja tanpa mau menolongnya. Demikian juga seorang Lewi yang lewat dari tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia juga melewatinya. Orang Lewi juga adalah orang-orang yang biasa bertugas di bait Allah, orang-orang yang biasa bertugas di gereja. Selain itu, orang Lewi adalah orang yang bertugas untuk menerima persembahan jemaat dan menyerahkannya kepada Tuhan. Itu artinya dia juga tahu betul tentang hukum Taurat, tahu betul tentang firman Tuhan. Tetapi sama seperti imam tadi, yang melihat ada orang yang sedang luka, ada orang yang butuh pertolongan, dia lewati saja tanpa mau menolong. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika melihat orang yang luka itu, orang yang sudah setengah mati itu, dikatakan tadi, tergeraklah hatinya dan dia turun untuk menolong, membalut luka-lukanya. Kemudian ia membawa ke penginapan dan merawatnya dengan baik. Keesokan harinya, ketika dia akan melanjutkan perjalanannya, dia memberi pesan kepada si pemilik penginapan itu dengan mengatakan, tolong rawat dia. Dan ini ada uang, tolong belikan keperluannya. Seandainya uang ini kurang, nanti ketika saya pulang dari perjalanan, saya akan membayarnya. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, adik-adik juga perlu tahu bahwa pada waktu itu orang Samaria dan orang Yahudi itu saling bermusuhan. Karena itu si korban yang adalah orang Yahudi sebetulnya tentulah tidak mengharapkan pertolongan dari orang Samaria itu. Karena sekali lagi menurut hukum Yahudi, mereka tidak boleh saling menyapa. Namun dari ketiga orang yang sudah melihatnya, imam, orang Lewi, dan orang Samaria, justru orang Samaria itulah yang tidak tahu tentang hukum Taurat, yang tidak tahu tentang firman Tuhan. Justru dia yang bersedia menolong orang yang disambut. Nah, sekarang kita lanjutkan adik-adik. Sesudah Yesus menceritakan hal itu, lalu Yesus bertanya kepada si ahli Taurat yang bertanya itu tadi, menurut kamu, di antara ketiga orang itu, Imam Lewi dan orang Samaria, siapakah di antara mereka yang pantas disebut sebagai teman, yang pantas disebut sebagai sesama? Si ahli Taurat dengan cepat menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihan. Orang Samaria yang menolong itulah yang pantas disebut sebagai sahabat. Mendengar jawaban itu, Yesus mengatakan, benar jawaban, pergilah, perbuatlah demikian. Adik-adik, perintah Yesus yang mengatakan pergilah dan perbuat demikian, ini juga hari ini disampaikan kepada kita. Kita harus melakukan, memberikan pertolongan, memberikan perhatian kepada siapa saja yang membutuhkannya. Walaupun kalian masih kecil,
Tetapi adik-adik juga dipanggil untuk membantu siapa saja yang memerlukannya. Apalagi sekarang banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menderita akibat pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya itu saja, kita dengar, kita lihat di televisi atau di mana saja, kita mendengar begitu banyak teman-teman kita yang menderita karena bencana alam. Ada yang menderita karena banjir, ada yang menderita karena gempa, ada juga yang menderita karena letusan gunung berapi. Dan itu mengakibatkan banyak teman-teman kita yang luka, yang habis rumahnya, meninggal orang tuanya, ataupun yang lain-lain itu. Tentu banyak sekali yang bisa adik-adik lakukan. Maka hari ini Tuhan mau ingatkan kita melalui cerita yang disampaikan kepada kita. Yuk, mari kita lakukan hal yang terbaik. Banyak sekali yang bisa kalian lakukan. Misalnya kita lihat contoh, beberapa contoh. Kalau adik-adik sedang makan, tolonglah makan yang benar. Dan jangan pernah buang-buang makanan. Karena adik-adik, banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang tidak bisa makan. Mereka harus menahan sakit perut karena kelaparan. Di saat belajar, adik-adik belajarlah yang baik. Karena itu akan menentukan masa depanmu. Dan satu hal, di masa COVID ini adik-adik tolong jangan menghabiskan waktu, jangan menghabiskan kuotamu hanya untuk bermain game. Ingat adik-adik, saat ini banyak sekali teman-temanmu di luar sana yang tidak bisa belajar karena orang tuanya tidak mampu bayar kuota, paket ataupun pulsa. Mari sama-sama belajar meneladani apa yang dilakukan oleh Samaria ini, menolong dan mengasihi siapapun yang membutuhkannya, kita kenal atau tidak, teman atau orang lain, satu gereja atau tidak, satu agama atau tidak, semua orang harus ditolong dan harus dikasihi. Dan semua itu harus kita lakukan dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas firman yang sudah mengingatkan kami bahwa kami anak-anak-Mu walaupun masih kecil, mau pakai kami untuk menolong saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasih ataupun orang-orang yang tidak kami kenal. Karena ternyata begitu banyak saudara-saudara kami yang butuh pertolongan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami menjadi anak yang baik. Dan pada saat ini kami mau serahkan orang tua kami, para guru kami, kakak abang guru sekolah minggu yang senantiasa membimbing, mendidik dan mendampingi kami. Tolong sertai mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan dan sukacita, sehingga melalui mereka kami menerima pengajaran yang baik dan yang benar, yang bersumber dari Tuhan saja. Sepanjang minggu ini biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Tuhan juga yang memberkati gereja kami, keluarga kami dan bangsa kami. Tolong bantu dan mampukan juga pemerintah kami untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi hingga saat ini. Biarlah mereka Tuhan boleh melakukan tugasnya dengan rasa takut hanya kepada Tuhan. Namun kami mohon ampun atas segala dosa dan kejahatan kami. Dalam kasih Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.